Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang materi Value for Money Audit. Yang dimana nama saya Irene Patricia Margaret dengan NIM 2021097 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Silviana Putri dengan NIM 2021100 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Grita Zebua dengan NIM 2021106. Baik, dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Haja Dr. Mutiara Maimuna, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi, Sertifikat Accounting, bersertifikat konsultan pajak, sertifikat public accounting, dan ASEAN Sertifikat Public Accounting. Value for money sektor publik. Pengertian value for money audit. Menurut Mahmudi tahun 2015, value for money adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Menurut Nurdiawan dan Hertianti 2010, value for money adalah indikator yang memberikan informasi kepada apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Menurut Madiasmo, value for money audit merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa value for money audit merupakan pengelolaan nilai uang dengan menggunakan 3 elemen yang mendasari, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, dan dapat memberikan informasi mengenai anggaran atau dana yang digunakan menghasilkan suatu nilai tertentu kepada masyarakat. Nah, berikut ini adalah tujuan dari Value for Money Audit, yaitu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Yang kedua, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Yang ketiga, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran akan uang publik atau public cost awareness sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Nah, karakteristik value for money audit. Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pada audit keuangan dan audit kinerja tidak terdapat perbedaan definisi yang tajam karena definisi audit kinerja sebagai suatu proses dapat diturunkan dari definisi audit keuangan. Pengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan, dan kemudian mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Audit kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan. Dan dalam hal tujuan dan prosedurnya, kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi. Dengan biaya yang rendah, secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisiensi, dan efektif. Salah satu hal yang membedakan value for money audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan audit. Dalam audit yang konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat atau opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam value for money audit, tidak sekadar menyampaikan kesempatan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Audit ekonomi dan efisiensi. Konsep yang pertama dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah ekonomi, yang berarti pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resource yang digunakan, yaitu menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Konsep yang kedua dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah efisiensi,
yang berarti pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu ataupun penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya input. Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan, yang pertama, apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya, seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor secara ekonomis dan efisien. Yang kedua, penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur, administrasi, dan struktur organisasi. Menurut The General Accounting Office Standard tahun 1994 menegaskan bahwa audit dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah: pertama, mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. Yang kedua, pengadaan sumber daya atau jenis mutu dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah. Yang ketiga, melindungi dan memelihara sumber daya yang ada secara memadai. Yang keempat, menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. Yang kelima, menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan. Yang keenam, menggunakan prosedur kerja yang efisien. Yang ketujuh, menggunakan sumber daya, staf, peralatan, fasilitas yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat. Yang kedelapan, mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan pemeliharaan dan penggunaan sumber daya negara. Dan yang kesembilan, melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisien. Audit efektivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rinita. Baik, audit efektivitas. Menurut Mardiasmo 2002, konsep yang ketiga dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah efektivitas. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan objektif atau target yang hendak dicapai. Jadi dapat dikatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Audit Commission pada tahun 1986 disebutkan bahwa efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas atau audit program bertujuan untuk menentukan yang pertama, tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian hasil dengan tujuan ditetapkan sebelumnya. Ya, dan yang ketiga, apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah untuk yang pertama menilai tujuan program baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat. Dan kedua, menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan, menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah atau sendiri. Yang keempat, mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan. Kelima, menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah. Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih, atau bertentangan dengan program lain yang terdekat.
Ketujuh, mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut. Yang kesembilan, menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program. Dan yang kesepuluh, menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program. Berikut ini menjelaskan bagaimana karakteristik audit yang merupakan komitmen dan audit program. Dari sini kita dapat lihat dari tabel-tabel yang ada dalam ini, penjelasan secara komprehensif terhadap konsep value for money dapat dilihat kembali pada penjelasan di bab-bab sebelumnya. Value for money audit secara umum mempunyai tiga kategori kegiatan, yaitu yang pertama adalah by product, value for money work, yang kedua an arrangement review, dan yang ketiga performance review. Lanjut. Yang pertama ada by program value for money work. Pekerjaan value for money audit yang merupakan tujuan sekunder di samping pekerjaan-pekerjaan utama yang lebih penting. Pekerjaan ini biasanya kurang terstruktur dibandingkan dengan kegiatan atau tugas yang lainnya. Tipe pekerjaan ini biasanya berupaya untuk mencari penghematan-penghematan dengan jalan melakukan sedikit perubahan dalam praktik kerja. Perubahan yang dilakukan mungkin hanya sebagian kecil, tapi seringkali memiliki manfaat yang substansial. Yang kedua, ada an arrangement review. Pekerjaan value for money audit yang dilakukan untuk menjamin atau memastikan bahwa klien telah melakukan tugas administrasi yang diperlukan untuk mencapai value for money dalam organisasi yang memberikan jasa yang kompleks. Operasi yang ekonomis, efisien, dan efektif hanya dapat dilakukan jika terdapat serangkaian peraturan formal untuk mengontrol penggunaan sumber daya. Audit dapat mengecek dan menilai kebutuhan peraturan program semacam ini. Arrangement review akan memberikan gambaran bagi auditor untuk mereview kinerja dan mereview jasa-jasa tertentu atau khusus. Dan yang ketiga, performance review. Pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara objektif value for money yang telah dicapai oleh klien dan membandingkannya dengan kriteria atau pembanding yang valid. Penilaian terhadap kinerja klien dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan kinerja masa lalu, target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau kinerja organisasi sejenis lainnya. Ini ada hubungan antara pihak yang terlibat dalam audit kinerja. Ada pihak pertama itu auditor, pihak kedua ada entitas yang diaudit, dan pihak yang kedua juga ada entitas yang diaudit. Dan di sini kita bisa melihat dari tabel ini. Sebagaimana proses di bidang lainnya, untuk menjadi seorang auditor sektor publik diperlukan beberapa syarat, yaitu yang pertama, seorang auditor harus telah diakui kompetisinya untuk melakukan pemeriksaan atau audit. Yaitu yang pertama itu adalah mempunyai pemahaman tentang akun-akun yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mentaati undang-undang yang ada. Yang kedua, auditor telah diakui kemampuannya dalam melakukan praktik audit. Dan yang ketiga, auditor harus dapat memahami apakah klien telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, dan efektivitas. Dan kedua, itu syaratnya adalah seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku. Dan syarat yang ketiga, seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggung jawab karena terdorong oleh kesadaran bahwa audit yang akan dilaksanakannya pada organisasi sektor publik, terutama untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Secara umum, ada dua prosedur utama untuk melaksanakan praktik auditing terhadap kinerja organisasi secara komprehensif. Prosedur tersebut adalah manajemen dan technical review dan special studies.
Yang pertama, manajemen dan technical review. Telah fungsi manajemen secara umum mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan metode atau teknik khusus yang digunakan oleh entitas untuk menentukan apakah yang pertama rencana yang matang telah dikembangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, terdapat struktur yang memadai tentang wewenang dan tanggung jawab manajemen. Yang ketiga, manajemen telah secara jelas mengomunikasikan ekspektasinya terhadap kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasi. Dan yang keempat, pelaksanaan diawasi dan dievaluasi secara reguler dengan menggunakan kriteria yang memadai sehingga varian dari rencana dapat dideteksi dan dikoreksi tepat pada waktunya. Kedua, ada special studies. Telah yang diarahkan untuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. Sebagai contoh, special studies mungkin dilaksanakan untuk yang pertama, penelitian mengenai dugaan terjadinya kesalahan atau kecurangan. Yang kedua, menilai kecukupan pengendalian internal dalam sistem informasi manajemen atau sistem akuntansi ditetapkan. Yang ketiga, konsultasi dengan manajemen berkaitan dengan masalah keuangan khusus atau berkaitan dengan masalah kinerja. Dan yang keempat, mengevaluasi penggunaan dana untuk kegiatan investasi yang mungkin berpengaruh terhadap operasi organisasi di masa mendatang. Substansi ekonomi efisien dan efektivitas. Ekonomi, pemerolehan sumber daya atau input tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resource dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Indikator ekonomi merupakan indikator tentang input. Pertanyaan yang diajukan adalah, apakah organisasi telah mengeluarkan biaya secara ekonomis? Kedua, ada efisiensi. Hubungan antara input dan output di mana barang dan jasa dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Efisien merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada efektivitas. Hubungan antara output dan tujuan, di mana efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tuntutan masyarakat dalam value for money adalah ekonomis atau hemat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Efisien dalam arti bahwa penggunaan atau pengorbanannya meminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif atau berhasil guna dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Peranan indikator kinerja pada value for money adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Kemudian ada value for money sektor swasta. Pengertian value for money audit sektor swasta. Menurut World Bank Institute dalam tahun 2013, value for money di sektor swasta adalah sebuah konsep yang mengacu pada pencapaian kombinasi optimal antara manfaat dan biaya dalam memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna. Konsep ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk penilaian perusahaan swasta dan kemitraan publik swasta atau public-private partnership. Dalam konteks ini, penilaian value for money digunakan untuk membandingkan kelayakan pelaksanaan suatu proyek dan untuk mengevaluasi apakah public-private partnership kemudian kemungkinan menawarkan nilai uang yang lebih baik dibandingkan opsi publik tradisional. Menurut Rizeki pada 2023, value for money adalah konteks sektor swasta adalah konsep pengelolaan organisasi yang menekankan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Value for money mengacu pada penghargaan terhadap nilai uang dan mengukur kinerja suatu organisasi berdasarkan kemampuannya memenuhi prinsip-prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas secara bersama-sama.
Untuk tujuan value for money audit sektor swasta akan dijelaskan oleh Saudara Silviana. Baik, untuk tujuan value for money dalam sektor swasta adalah untuk mencapai kombinasi optimal antara manfaat dan biaya dalam menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna. Value for money ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam public-private partnership, untuk mengevaluasi keberhasilan proyek dan membandingkan dengan opsi tradisional pemerintah. Tujuan value for money dalam sektor swasta dapat diperdekatkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai kombinasi optimal antara manfaat dan biaya dalam layanan yang diberikan. Yang kedua, membandingkan value for money dengan opsi tradisional pemerintah untuk menentukan keberhasilan 3P. Dan yang terakhir, menggunakan kombinasi kualitatif dan kuantitatif dalam analisis value for money. Selanjutnya, manfaat value for money audit sektor swasta. Manfaat yang pertama itu adalah efisiensi pengeluaran. Jadi, value for money membantu organisasi swasta untuk mengelola pengeluaran secara efisien, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya ada peningkatan kinerja. Dengan mengukur kinerja dan membandingkannya dengan pengeluaran, value for money dapat membantu organisasi swasta untuk meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Value for money memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, sehingga organisasi swasta dapat mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efektif. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Dengan menerapkan konsep value for money, organisasi swasta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Dan selanjutnya, peningkatan nilai tambah. Dengan mengelola pengeluaran secara efisien, organisasi swasta dapat meningkatkan nilai tambah yang mereka berikan kepada para pemangku kepentingan mereka, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat secara umum. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menghitung value for money sektor swasta. Jadi, langkah yang pertama itu ada menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari analisis value for money. Yang kedua, mengidentifikasi input, output, dan outcome yang terkait dengan proyek atau program yang sedang dievaluasi. Yang ketiga ada kuantifikasi input, output, dan outcome tersebut sebisa mungkin, misalnya dengan mengukur biaya yang dikeluarkan, hasil yang dihasilkan, dan dampak yang diinginkan. Yang keempat, bandingkan input dengan output yang dihasilkan. Apakah output yang dihasilkan sebanding dengan input yang dikeluarkan? Dan apakah ada cara untuk meningkatkan output tanpa harus menambah input? Dan yang terakhir, mengevaluasi outcome yang dicapai. Apakah outcome yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan? Dan apakah ada cara untuk meningkatkan outcome tersebut tanpa harus menambah input maupun output? Selanjutnya ada public-private partnership. Jadi langkah-langkah utama dalam 3P adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi proyek. Pemerintah mengidentifikasi proyek yang memerlukan keterlibatan sektor swasta seperti pembangunan jalan atau rumah sakit baru. Selanjutnya ada studi kelayakan. Studi kelayakan dilakukan untuk menilai kelayakan proyek dan menentukan apakah KPS merupakan pilihan yang terbaik. Selanjutnya ada penilaian resiko. Resiko yang terkait dengan proyek diidentifikasi dan dialokasikan antara sektor publik dan swasta. Selanjutnya ada pengadaan. Pemerintah mengeluarkan permintaan proposal atau RFP untuk meminta penawaran dari perusahaan swasta yang berminat pada proyek tersebut. Selanjutnya ada negosiasi dan kontrak. Pemerintah menegosiasikan syarat-syarat perjanjian dengan mitra sektor swasta terpilih dan menandatangani kontrak yang menguraikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Selanjutnya ada implementasi proyek. Mitra sektor swasta melakukan pembangunan dan pengoperasian proyek, sementara pemerintah melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa proyek selesai sesuai dengan ketentuan kontrak. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Pemerintah memantau kinerja proyek dan mengevaluasi apakah mitra sektor swasta memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak. Selanjutnya ada pengukuran value for money sektor swasta. Jadi pengukuran yang pertama itu bisa menggunakan ROI atau Return on Investment.
itu digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh investasi dibandingkan dengan biaya investasi. Selanjutnya ada CBA atau Cost Benefit Analysis yang digunakan untuk membandingkan manfaat dan biaya suatu proyek atau kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada Key Performance Indicator yang digunakan untuk menetapkan dan memonitor KPI yang mencerminkan tujuan bisnis dan keuntungan. Selanjutnya ada benchmarking yang digunakan untuk membandingkan kinerja bisnis dengan pesaing atau industri sejenis. Selanjutnya ada Customer Satisfaction Surveys yang digunakan untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk menilai kepuasan dan nilai yang diterima. Selanjutnya ada Operational Efficiency Metric yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasional dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada Innovation Impact yang digunakan untuk menilai dampak inovasi pada pertumbuhan bisnis dan nilai tambah. Dan yang terakhir ada Risk Management Evaluation yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan manajemen risiko dalam melindungi perusahaan. Selanjutnya ada perbandingan value for money sektor publik dan sektor swasta. Jadi, untuk persamaan antara value for money sektor publik dan sektor swasta itu persamaan yang pertama terletak pada pengelolaan sumber daya. Dalam sektor publik maupun sektor swasta, keduanya harus efisien dalam pengelolaan sumber daya, termasuk keuangan, manusia, dan waktu. Selanjutnya ada pada aspek keberlanjutan. Dalam sektor publik dan sektor swasta, keduanya perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pengembalian keputusan untuk jangka panjang. Selanjutnya ada aspek inovasi. Dalam sektor publik dan sektor swasta, keduanya mendapatkan manfaat dari inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan atau produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya ada pertanggungjawaban. Dalam sektor publik maupun sektor swasta, keduanya harus mematuhi standar etika dan pertanggungjawaban dalam menjalankan operasi mereka. Selanjutnya ada keamanan dan kesejahteraan. Dalam sektor publik dan sektor swasta, keduanya memiliki kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kesejahteraan masyarakat atau karyawan. Yang terakhir ada pentingnya pelanggan atau publik. Jadi dalam sektor publik maupun sektor swasta, keduanya harus memahami dan merespon kebutuhan, harapan, dan aspirasi pelanggan atau masyarakat yang mereka layani. Selanjutnya ada perbedaan value for money sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama terletak pada pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaan audit, sektor publik diaudit oleh lembaga audit pemerintah dan juga oleh kantor akuntan publik atau KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Sedangkan pada sektor swasta diaudit oleh kantor akuntan publik atau KAP saja. Selanjutnya ada pada objek audit. Dalam sektor publik yang menjadi objek auditing adalah entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada sektor swasta yang menjadi objek auditing hanya pada perusahaan atau entitas swasta saja. Selanjutnya ada standar audit yang digunakan. Dalam sektor publik, menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, sedangkan pada sektor swasta menggunakan standar profesional akuntan publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Selanjutnya, ada tujuan dan prioritas. Dalam sektor publik, tujuan dan prioritas adalah fokus pada pelayanan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam sektor swasta, tujuan dan prioritas adalah orientasi pada keuntungan dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Perbedaan selanjutnya ada pada sumber dana. Dalam sektor publik, sumber dana yang dimiliki berasal dari mengandalkan pendapatan pajak dan anggaran pemerintah. Sedangkan pada sektor swasta, bergantung pada investasi, penjualan, dan pendapatan dari konsumen. Perbedaan selanjutnya ada pada akuntabilitas. Dalam sektor publik, jika dilihat secara akuntabilitas, tunduk pada pengawasan publik dan pertanggungjawaban. Sedangkan sektor swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham dan menghadapi persaingan yang besar. Selanjutnya ada efisiensi operasional. Dalam sektor publik, terkadang dapat menghadapi birokrasi dan proses yang lambat, sedangkan sektor swasta cenderung lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dan bersifat inovatif. Selanjutnya, perbedaan pada kriteria keberhasilan. Dalam sektor publik, keberhasilannya dapat diukur dengan pelayanan masyarakat dan pencapaian tujuan sosial. Sedangkan pada sektor swasta, dapat diukur dengan profitabilitas, pertumbuhan bisnis, dan kepuasan pelanggan.
Ya, baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton.